Pinkrank TV. Her bir setup senin ve kamis inşallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah menyebutkan pertama perintah, ya untuk berpuasa siang. Lalu Allah menyebutkan hikmahnya, bahwasanya hikmah daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini memberikan kepada kita faidah, saudaraku. Yang pertama, bahwa semua perintah Allah dan semua syariat Allah tidak lepas dari hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Oleh karena itu, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang artinya yang mempunyai hikmah. Di mana tentu saudaraku sekalian, hikmah-hikmah yang agung itu terkadang Allah beritahu kepada kita dan terkadang Allah tidak beritahu kepada kita. Oleh karena itu, kewajiban seorang mukmin, baik dia tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, adalah untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kewajiban seorang mukmin dan orang-orang yang beriman untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayatnya apa? Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, saudaraku sekalian, itu bahwasanya Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mewajibkan siam. Itu menunjukkan bahwa konsekuensi iman itu adalah amal. Oleh karena itu, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu termasuk amal itu termasuk iman, dan bahwasanya amal mempengaruhi keimanan. Semakin seseorang kuat imannya, semakin ia kuat beramal saleh, dan semakin ia banyak beramal, semakin ia menguatkan keimanannya. Maka ini menunjukkan, saudaraku, bahwa untuk menjaga keimanan harus kita beramal saleh. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa amalan saleh itu adalah nutrisi hati, nutrisi keimanan. Dalam kitab Iqadhatul Lahfan, ketika menyebutkan tentang bagaimana menjaga kesehatan hati, beliau menyebutkan bahwasanya untuk menjaga kesehatan hati itu adalah diantaranya yaitu dengan beramal saleh. Karena beramal saleh itulah yang memelihara kekuatan iman kita. Sebagaimana halnya badan membutuhkan nutrisi. Nutrisi badan makanan. Ketika kita makan badan kita, maka pada waktu itu kuat, staminanya juga terjaga. Demikian pula ya iman. Iman itu nutrisinya untuk menjaga kekuatannya adalah amal. Terlebih saum. Saum itu adalah merupakan amal yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, alaika bis saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang sama dengan saum. Bagaimana tidak, saum itu memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa, dahsyat untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan ibadah adalah untuk kebaikan hati kita, untuk menumbuhkan ketakwaan di hati. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasulullah, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Berarti itu menunjukkan bahwa tujuan ibadah, kita beribadah kepada Allah adalah untuk menimbulkan takwa. Allah berfirman juga dalam surat
Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Arti itu menunjukkan saudaraku bahwa ibadah yang tidak menimbulkan ketakwaan artinya ibadah itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada ibadah adalah takwa. Ketika ibadah tidak menimbulkan ketakwaan, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, fa'amaluhu dakhil, berarti amalannya itu dimasuki sesuatu. Ketika kita berpuasa Ramadan ternyata tidak menimbulkan ketakwaan, tidak mencegah saum itu dari perbuatan dusta, Allah tidak butuh kepada puasa kita. Rasulullah SAW sabda, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahu Abu Daud. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus menerus mengamalkannya saat puasa, Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya tersebut. Kenapa? Karena ternyata saumnya itu tidak menimbulkan ketakwaan, tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya kita disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, ternyata tujuannya agung dan mulia sekali. Itu menimbulkan takwa di hati kita. Ya, semoga Allah menerima ibadah amal bulan Ramadan nanti ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.